Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo Sahabat Terusari, ketemu lagi dengan saya Evi Miranti, psikolog dengan Kopi Ngurus Hari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Hari ini spesial dan hari ini bahasanya agak berat nih. Tapi kita mau mencoba supaya menarik dan mudah dipahami. Ini menjadi tugas saya dan juga Bapak dan juga nanti narasumber yang luar biasa hari ini. Saya hari ini ditemani oleh Pak Karumkit, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam. Bapak, selamat pagi. Selamat Pak. pagi. Kemudian narasumber hebat kita hari ini ada Dr. Lisda, Kombes Pol Dr. Gigi Lisda Cancer. Selamat pagi, Dokter. Beliau adalah Kabak Binfung Pusdokes Polri. Dan yang paling utamanya hari ini pakarnya yang mau kita bahas ya. Beliau adalah Kombes Pol Dr. Sulastiana, MSI, CRP GP, CHCM, CRPP, panjang sekali. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Beliau adalah Irbit Garku Irwil 2 ya Bu? Irwil 2, iya. Hari ini kita mau bahas apa sih ya Pak? Gitu sampai yang dipanggil pakar-pakar dari luar gitu ya. Hari ini kita mau bahas tentang manajemen resiko. Kenapa diangkat tema manajemen resiko, Pak Karum kita? Mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Bu Evi. Jadi ini tadi tidak terencana sejak kemarin belum, tapi kita tadi ngobrol-ngobrol tentang manajemen risiko. Alangkah baiknya ini ada dokumentasi yang nanti bisa disuguhkan pada rekan-rekan kita yang memahami bagaimana manajemen risiko ini. Sesungguhnya manajemen risiko ini ya perintah daripada pemerintah ya negara ini untuk mengefektifkan pelaksanaan tugasnya itu. Jadi sering kan kita melaksanakan tugas itu ada resiko-resiko di tengah jalan. Alangkah bagusnya kalau resiko ini bisa diidentifikasi dari awal sehingga hasil daripada kinerja kita itu memang sesuai dengan yang kita rencanakan tanpa kendala-kendala itu. Nah, nanti Bu Ana ini yang akan menerangkan pada kita sekalian ya. Jadi sebenarnya di rumah sakit ini sudah menerapkan manajemen risiko juga. Makanya kita tadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Ana, kita itu sebenarnya sudah ada manajemen risiko yang dari Polri yang nanti seperti apa, kemudian dari Kemenkes seperti apa, karena bidang tugas kita kan layanan kesehatan. Kita mau tidak mau juga harus mengadop yang dari Kemenkes karena terkait dengan akreditasi dan sebagainya. Ya. Jadi tadi udah terjadi kesepakatan ini istilahnya. Bagaimana nanti di rumah sakit itu ada modifikasi tapi masih sesuai dengan realnya. Oke, baik ya. Dan hari ini kan kayaknya kegiatannya khusus ya Pak, gitu ya. Maksudnya kita mengadakan manajemen risiko dengan pembicara dari Bu Ana dan diselenggarakan oleh Pusdokes bekerjasama dengan Rumah Sakit Polri, gitu ya. Jadi memang bersama-sama gitu ya. Rancangannya kemarin dari Pusdokes atau gimana? Mungkin Bu Dr. Lisda bisa menyampaikan dong? Ya, ini memang pertamanya Pusdokes ya. Jadi waktu itu kami kebetulan ditelepon oleh Bu Ana nih bahwa Pusdokes ini sudah mengirim manajemen risiko ke Irwasum ya waktu itu. Cuman kemudian begitu di review memang ada bukan salah sih ya, tapi mungkin belum lengkap atau belum ini. Kemudian kita juga pada saat mengisi atau format manajemen risiko ini kita menemukan kendala. Karena itu kami sampaikan ke Bu Ana ini kita menemukan kendala pada saat mengisi matriks atau format manajemen risiko. Kemudian ngobrol-ngobrol akhirnya kami mengundang Bu Ana untuk menjelaskan nih kepada Pusdokes dan juga kepada personel Rumkit gitu ya, untuk bagaimana sih cara mengisi yang benar gitu sehingga kedepannya kita bisa mengisinya nih lebih baik lagi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, karena kan sudah ada tuh formatnya, materi sudah ada, sehingga kita bisa mengisi format tersebut. Jadi sebenarnya Bu Evi, sebenarnya manajemen risiko ini setiap individu kita ini sebenarnya sudah melaksanakan manajemen risiko itu.
Nah, tapi bagaimana supaya lebih efisien, lebih efektif, bisa dinilai dan sebagainya. Lah itulah yang nanti kita dengarkan bersama-sama Bu Ana. Iya. Mungkin ada tadi manajemen risiko gitu ya. Ya mungkin teman-teman sahabat Rusari mau tahu Bu, manajemen risiko itu apa sih gitu, dan kenapa mungkin diperlukan ya dalam suatu organisasi. Iya, ini manajemen risiko kayaknya kalau dengar di public sector kelihatannya baru, ya kan? Walaupun saya selalu tegaskan sama rekan-rekan internal bahwa pada hakikatnya kita selalu berpikir tentang risiko itu. Cuman ada beberapa terminologi yang mungkin berbeda dan proses penyusunannya juga berbeda. Nah, mungkin kalau pada beberapa sesi disebutkan bahwa risiko itu segala sesuatu yang dapat terjadi, baik dalam proses maupun kegiatan untuk menghasilkan kinerja kita, kita selalu berhadapan dengan risiko. Kalau di Polri, kita sering ngomong nih, ada CB1, CB2, CB3 gitu kan, dengan segala bentuk kegiatan dan dampaknya gitu. Nah, itulah yang kemudian diformalisasi ke dalam matrik-matrik yang sekarang disusun secara standar berdasarkan ISO 31000 kita. Nah, kenapa harus menyusun ini? Karena memang tadi Pak Karungkit sudah menyampaikan ini seluruh komponen pemerintah berdasarkan Perpres 39 2023 kita harus menyusun ini. Kenapa? Walaupun kita sudah keseharian melaksanakan manajemen risiko, tapi kan sifatnya hanya common sense. Kira-kira kalau kita kerja ini ada risikonya nih ini gitu kan. Tetapi karena ini organisasi, maka penyusunan manajemen risiko harus juga dilaksanakan secara terorganisir dan sistematis. Dari mana kita mulai? Kita harus melihat visi organisasi kita ini seperti apa, khususnya untuk satuan kerja baik pusdokes maupun rumah sakit. Nanti dari visinya itu akan kita terjemahkan ke dalam misi yang kemudian kita jadikan panduan untuk menyusun program dan kegiatan. Tentu kita harus berpikir berbagai bidang yang mungkin dapat dipengaruhi dari resiko-resiko yang kita inventarisir nanti. Misalnya ya, kalau selama ini kita di audit nih bidangnya operasional misalnya, yang tentu berdampak terhadap tadi output atau outcome. Kalau output misalnya layanan kesehatannya gitu ya Pak Karungkit, kemudian outcome-nya mungkin masyarakat sehat ya, atau untuk lingkungan internal kita melihat anggota Polri dan PNS Polri sehat misalnya. Nah, itu capaian-capaian yang tentu oleh pelaksana kegiatan dilakukan secara bertahap. Nah, setiap tahapan kegiatan tentu mengandung resiko. Nah, peristiwa resiko itu yang kemudian tadi Pak Karungkit bilang bagaimana dimitigasi. Disitulah kita perlu secara komprehensif kalau tadi kata Dr. Lisda nih tadinya sudah ada, tapi kita harus mengulas kembali dan melakukan analisis apakah risiko tersebut memang sudah tepat. Kemudian analisisnya sudah komprehensif melibatkan semua komponen, terutama nih rumah sakit kan eksternal juga nih capaiannya gitu kan, sasarannya. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, karena salah satu input yang digunakan oleh organisasi kita ini berasal dan atau bersumber dari masyarakat, contohnya anggaran misalnya ya. Nah, itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menginventarisir seluruh peristiwa resiko yang ada di dalam setiap proses kegiatan, maka kita semua akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi apabila terjadi pada setiap proses kegiatan tersebut. Tentu dengan inventarisir tersebut kan kita mengukur kira-kira nih resikonya levelnya di berapa nih gitu kan. Nah, itu semua ada kriteria, ada ukurannya, sehingga tidak ada lagi setiap pemilik resiko merasa bahwa resiko itu ada atau tidak gitu. Tetapi setiap tahapan pasti ada resiko yang itu berkemungkinan besar berdampak terhadap prosentase capaian keberhasilan
kegiatan. Nah, itulah kenapa penting bagi kita untuk menyusun Identifikasi, ya. manajemen resiko ini. Semakin seru ya. Iya. Iya. Tapi kan Ini belum masuk loh ya. belum tapi udah Belum buka pintu. baru dibuka nih. Kalau dia prolog udah mulai pusing berarti udah bagus. Udah mulai ngebul nih. Gitu Tapi ya. kan setiap pekerjaan memang ada resikonya gitu Iya, ya. betul. Tapi kan resiko itu ada tingkatannya, ada Iya. levelnya ya. Iya. Ada yang levelnya Iya. ringan mungkin Betul, gitu ya, iya. sampai dengan level yang sangat berat gitu. Iya. Nah, apakah perlu diidentifikasi dari level yang paling ringan juga gitu, atau hanya yang level sedang berat misalnya, itu gimana Bu? Ya kalau tinggi. Jadi dulu udah di Baik, mohon maaf sahabat Rusari, kita cut dulu karena sudah ada tanda-tanda untuk berhenti sebentar ya. Selamat datang di website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kini, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri hadir dengan informasi terupdate seputar Rumah Sakit Polri dalam mendukung tugas kedokteran kepolisian. Website Rumah Sakit Polri ini memberikan edukasi dan informasi pelayanan kepada pasien untuk meningkatkan kepercayaan pasien berobat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Semoga dengan wajah baru, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang presisi dan paripurna. Website ini dapat dikunjungi di rumahsakitpolrikramatjati.com. Ya, sahabat Rusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Katanya udah semakin ngebul nih kita pembahasannya, makanya di-cut itu biar ketawa dulu. Biar nggak terlalu ngebul. Baik, Bu Ana, tadi kan setiap pekerjaan itu ada resikonya gitu ya. Nah, apakah resiko-resiko itu, baik itu mungkin resiko rendah gitu ya sampai dengan resiko tinggi, itu apakah perlu diidentifikasi gitu, atau untuk resiko rendah nggak perlu deh kayaknya, dari sedang ke tinggi mungkin, gimana Bu Ana? Ya, kalau misalkan kita inventarisir hanya resiko yang tinggi atau medium, let's say, nah saya punya keyakinan dan itu sudah menjadi postulat Menris, manajemen resiko, bahwa seluruh resiko harus diidentifikasi. Jika ada yang tidak teridentifikasi, maka akan terjadi proses pelaksanaan tidak efektif dan efisien, dan kinerjanya pasti tidak optimal. Itu sudah pasti, karena pasti ada yang terlewati, ya kan, pekerjaan atau terjadi dampak dari resiko yang tidak kita identifikasi tersebut. Nah, seringkali disitulah yang saya bilang bahwa pelaksana tugas itu common sense, ya kayaknya yang ini beresiko, yang dianggap tinggi. Kemudian yang teknis-teknis tidak, contohnya administrasi. Betul. Tapi kenyataannya dari administrasi saja, contohnya korupsi, kita akan dapat menelusuri sebuah tindak pidana korupsi hanya dari administrasi. Contohnya siapa yang bertanggung jawab terhadap satu tugas, kemudian berapa anggarannya, dan siapa yang memberikan autorisasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu. Contohnya itu, ya. Jadi seluruh resiko harus dapat diidentifikasi untuk dapat memitigasi. Nah, kalau rungkit ini kayaknya resikonya kita bayangkan ya, karena ini kan pelayanan kesehatan dan efeknya eksternal ya Pak Kalungkit kan. Jadi luar biasa, di rumah sakit ini kan kita kena akreditasi, kemudian supervisi dan sebagainya. Ini kita kan ada di rumah sakit itu ada istilahnya peningkatan mutu dan keselamatan. Nah, keselamatan ini titik pokoknya, jadi supaya yang ada di rumah sakit ini baik pasien, baik petugas, maupun pengunjung itu selamat semua.
Nah, artinya untuk bisa selamat itu cocok sekali dengan manajemen risiko tadi. Saya pikir seperti itu. Jadi minimalkan ya. Jadi seperti yang tadi Bu Ana sampaikan, seperti administrasi ya. Soal surat menyurat itu kan sebenarnya sepele ya Kak. Nah, sepertinya ya. Sering terabaikan gitu. Apa sih resiko dari surat menyurat itu gitu kan? Kecuali ya. Maksudnya kecuali yang tadi disampaikan ternyata itu bisa menjadi titik untuk temu apa terjadinya korupsi misalnya gitu. Ternyata ada resiko-resiko besar juga di sana ya kalau dituai. Betul. Apalagi rumit ya dengan segala kondisi dan fenomena yang terjadi. Mungkin ada kejadian yang force major. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi resikonya, maka kemungkinan semua tidak akan ada solusi jika ada masalah dan kita terdadak nantinya ya kan. Dan itu pasti berdampak juga SDM, anggaran, peralatan, ya kan? Nah, mungkin ada kejadian-kejadian yang kita merasa extraordinary. Kita menyebutnya force major mungkin ya gitu. Nah, itu perlu kita inventarisir juga, jangan sampai nanti berdampak terhadap yang paling maksimum menurut saya adalah trust masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kita. Mungkin pada dekade ini kita juga merasakan itu ya, pandemik ya, Pak Karungkit. Nah, nggak tahu bagaimana mitigasinya itu mengerikan karena semua scare ya, takut gitu. Dan itu kalau kayak pandemi itu, dengan pandemi kan suatu kejadian besar ya. Apakah itu dengan otomatis dia masuk manajemen risikonya, identifikasinya level signifikan tinggi gitu? Nah, ini kadang orang berpikir bahwa sesuatu yang force major atau extraordinary pasti high risk gitu ya. Nah, ini tergantung juga bagaimana mitigasinya yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau pandemi yang seperti kita alami COVID, ini mungkin Pak Karungkit yang bisa menjelaskan ini balik itu Bapak ya mitigasinya ya. Jadi sebenarnya pandemi kemarin itu kejadian yang luar biasa, yang kita semua komponen bangsa itu merasakan semua, apalagi yang di rumah sakit. Bagaimana kita mengidentifikasi dari virus COVID sendiri ya, kita nggak tahu bagaimana caranya melihat, meneliti, boro-boro obat-obatnya. Dulu kan obat-obatnya macam-macam itu. Jadi kalau saya pernah kena COVID itu, makan obatnya segini-segini, nggak jelas juga. Itu nggak jelas tapi sembuh loh Pak. Dan kita bisa lihat bagaimana korban COVID itu berjatuhan dan sebagainya. Ini kejadian yang luar biasa, harus ditangani dengan segera. Lah, ini level yang sangat tinggi. Kalau barangkali kita belum melaksanakan pekerjaan gitu kan, kita baru merencanakan, kira-kira kita mau mengeksekusi ini, hambatan-hambatan apa, resikonya apa, masih bisa dipikirkan. Kalau COVID kemarin itu kita didadak, kita kejatuhan atau kita menerima pasien yang sudah seperti itu, kemudian kita belum ada obatnya, belum ada pemeriksaannya aja harus nunggu 10 hari dan sebagainya di awal-awal itu. Nah, oleh karenanya itu ya, ini luar biasa bagi kita sekalian untuk manajemen risiko yang waktunya dibatasi, kemudian SDM-nya kita harus cukupi, termasuk pengaturan ruangan perawatan itu kita harus menyekat-nyekat juga. Salah satu manajemen risiko ya Pak, pengaturan ruangan itu ya, betul ya. Salah satu rumah sakit ini sebenarnya kan saat itu banyak rumah sakit yang belum siap untuk menerima penyakit infeksi yang pandemi ini luar biasa. Dan bahkan bukan di Indonesia saja, di semua negara ya kan, seperti terdadak gitu kan. Tapi saya jadi mikir, artinya dalam proses identifikasi risiko kita belum lengkap, padahal pandemi semacam ini sebenarnya ada sekian histori dari kita ya kan, kolera, influenza gitu. Nah, bagaimana kita memunculkan identifikasi resiko force major yang semacam ini sehingga mitigasinya tepat sasaran gitu, dan kita tidak merasa terdadak. Mungkin itu perlu menjadi koreksi bagi kita semua ya kan. Kira-kira berapa tahun Pak kalau gitu?
Iya kan evaluasi itu kan. Evaluasi, betul. Makanya mungkin bisa jadi pembelajaran, artinya misalnya resiko besar, tapi kalau manajemen resikonya bagus, Bagus, belum tentu ya. nanti levelnya jadi tinggi gitu Nah, ya. ini kalau yang pemangku kegiatan manajemen resiko begini nih kan. Iya, iya benar seperti itu. Betul, Kalau walaupun betul, resikonya betul. besar, tapi kalau kita bisa memanage dengan baik, Nah, berarti levelnya nggak di paling tinggi. betul, Kan? betul. Jadi ya. untuk tingkat rumah sakit barangkali seperti Bang Bu Ana sebutkan di depan tadi, penyelesaiannya itu common sense gitu kan. Tapi kalau dengan ilmu manajemen risiko ini bisa diadministrasikan secara baik sehingga ini bisa langkah-langkahnya itu bisa tertata. Iya. Kalau kemarin kan termasuk gagap-gagap juga gitu. Iya. Nanti hubungannya sama penyelesaiannya, mengidentifikasi sampai menentukan levelnya, kemudian bagaimana langkah-langkah penanganannya itu yang diperlukan itu. Iya betul. Artinya kalau memang sudah teridentifikasi kan tertulis ya Bu ya. Tertulis, Ya. Ketika tertulis itu Betul. akhirnya punya standar yang sama, Ya. pemikirannya sama gitu. Akhirnya untuk penerus-penerus yang berikutnya gitu Iya, kan. betul. Jadi tidak Jangan-jangan meraba kembali gitu. walaupun sebelumnya telah dilaksanakan karena tidak tertulis Nah, dalam iya, sebuah itu dia, profil betul. resiko, Iya. akhirnya kita gagap juga itu Iya. menghadapi resiko. Betul. Padahal sudah sempat terpikir Iya gitu kan. betul Iya. betul gitu. Jadi pentingnya tertulis gitu ya, itu Iya, mungkin betul, akhirnya betul. bisa di Jadi standarkan. antara yang mengerjakan dengan yang menilai atau mengawasi itu sama ilmunya. Iya, Nah, itu. Sempat termasuk yang mengambil kebijakan, Iya. karena di situ kan ada Betul. petanya tuh merah, kuning, Iya. hijau. Betul. Iya. Nah, penentu kebijakan kan bisa mengambil, oh yang merah ini prioritas. Iya, betul, betul. Wow, semakin berat. Untung kalau berat-berat dikasih kode kan. Jadi kita break dulu ya. Buat sahabat Trisari, mohon maaf kita break dulu setelah yang satu ini. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poli swasta Pavilion Edelweiss Presisi yang bertempat di Gedung Khalid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotik pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya, dan juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan poli spesialis anak, poli spesialis penyakit dalam, poli spesialis bedah umum, poli spesialis saraf, dan berbagai poli spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan yang paripurna. Salam sehat, salam presisi. Ya, sahabat Rusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Semakin dalam dan semakin berbobot. Ya, sekarang saya ke Bu Ana lagi. Bu Ana, izin tadi manajemen resiko. Giliran saya banyak ya. Banyak kan. Bagiannya lebih banyak. Tunggal. Namanya narasumber. Iya benar ya. Narasumber utama Bu. Jadi berarti kan manajemen resiko itu diterapkan tidak hanya di pelayanan gitu ya Bu, tapi di manajerial juga perlu dan penting untuk diidentifikasi manajemen resiko itu sendiri gitu. Nah, bagaimana menurut Bu Ana gitu, maksudnya implementasi manajemen resiko itu sendiri supaya menjadi efektif dan memang memberikan manfaat ya. Kalau tadi juga ada dampaknya
bisa jadi menumbuhkan trust kepada masyarakat gitu kan, dengan adanya manajemen risiko yang awalnya kita hanya berpikir manajemen risiko hanya administrasi saja gitu. Ternyata dampaknya nggak seperti itu loh, bisa lebih besar lagi gitu. Menurut Bu Ana gimana? Iya, sekali lagi salah satu slogan yang saya sampaikan bahwa setiap orang adalah pemilik resiko. Jadi jangan dipikir bahwa yang harus menyusun resiko adalah pimpinan atau yang di level manajerial. Tidak. Tetapi setiap orang yang berada di organisasi itu adalah pemilik resiko. Yang kita tahu dari three lines principle dari manajemen resiko, bahwa yang pertama adalah pemilik resiko, orang-orang yang bekerja, yang memimpin organisasi sampai ke bawah. Kemudian yang kedua second line, yaitu yang mengelola risiko. Biasanya yang mengelola risiko itu adalah pejabat atau pengelola proses bisnis organisasi. Biasanya kalau di public sector itu ada di perencanaan, ya kan. Kemudian yang third line-nya itu adalah pengawas. Jadi kalau tiga ini bekerja semua, maka semua adalah penanggung jawab terhadap risiko. Itulah ukuran keberhasilan dari kinerja sebuah organisasi. Nah, bagaimana mengimplementasikan? Ini kayaknya Dr. Lisda jadi punya beban baru nih, PR yang tidak pernah akan berakhir, karena kenapa diselesaikan? Tidak bisa ya. Karena kenapa? Apalagi rumah sakit ya, yang setiap tahun itu akan ada fenomena baru. Apalagi kalau terkait dengan force major. Makanya tadi Kak Rumkit bilang kalau dengan sedikit gagap pada saat pandemi COVID, kemudian kita formalisasi ke dalam identifikasi resiko dan mitigasinya, maka itu akan memperbaiki kinerja di tahun-tahun mendatang apabila ada force major lagi atau extraordinary, ya kan, kayak gitu. Sekarang kita punya standar yaitu ISO 31000 untuk mulai melakukan atau menyusun resiko dan mitigasi dengan mengetahui dan menilai resiko itu sendiri, sehingga kita punya prioritas, ya kan. Nah, itu harus diformalisasi dalam sebuah standar atau matrik atau tabel lah gitu, ya kan, yang di dalamnya ada berbagai komponen, mulai siapa pemilih resikonya, kemudian apa program kegiatannya, tahapannya apa, kemudian peristiwa resikonya apa, kemudian dampaknya apa, kemudian levelnya bagaimana, mitigasinya apa, kemudian sampai pada keputusan dan prioritas yang harus ditetapkan oleh pimpinan organisasi untuk kita semua berproses, mulai dari pimpinan sampai dengan level terbawah. Kadang-kala kita berpikir bahwa ya kalau OB nggak usah dipikir lah, cuman OB. Padahal pada satu fenomena tertentu kita mungkin sering lihat sinetron, ternyata OB ini bisa dimanfaatkan, ya kan, oleh pelaku kejahatan. Misalkan mencampurkan obat-obatan atau memberi obat-obatan yang tidak original diberikan oleh rumah sakit sehingga berdampak kepada kematian misalnya gitu. Jadi resiko tinggi ya? Resiko menjadi tinggi. Iya, betul. Padahal hanya sekedar OB kita melihatnya. Kalau itu common sense. Tapi kalau diformalisasi identifikasi resikonya dalam sebuah matrik atau profil resiko, maka kita akan melihat secara jelas. Dan kewajiban berikutnya saya serahkan kepada pembina fungsi untuk memulai, ya kan, bagaimana matrik ini diimplementasikan, kemudian dilakukan penilaian gitu. Nah, kalau di Rumkit saya lihat ada pengawas internal ya, Pak Rumkit. Nah, pengawas internal inilah yang nanti akan bekerja. Apakah seluruh identifikasi resiko ini sudah memuat seluruh proses tahapan yang dilakukan oleh rumah sakit dalam rangka pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, apakah implementasinya sudah cukup bagus. Dan kita sekarang ini sudah dipermudah, tentu karena teknologi. Makanya kita punya aplikasi ya. Iya, aplikasi manajemen resiko. Yang itu mudah inputnya, setiap kali bisa review dan sesuai dengan kesepakatan organisasi. Mungkin Dr. Lisda yang nanti akan menggugah seluruh jajaran pada akhir tahun di bulan Desember. Mereka mulai mengumpulkan hasil review mereka untuk kita lakukan penilaian pada T+1, yaitu di tahun mendatang.
Seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya manajemen risiko itu kita harus membudayakan berpikir secara manajemen risiko tadi ya. Tapi Betul. saya tanya Bu Ana, adakah di organisasi kita ini untuk menjamin keberlangsungan berpikir tentang manajemen risiko di setiap satker ini ya? Misalnya apakah nanti wasrek rutin ini ditempelilah dia di situ tentang manajemen risiko di satker dan sebagainya yang di audit. Gitu ya. Iya. Sebenarnya audit kita judulnya itu risk based audit. Jadi setiap auditor melakukan audit berdasarkan peta resiko organisasi atau satker. Jadi nggak ada lagi auditor itu mencari-cari resiko lagi. Jadi peta resiko itu menjadi bahan dari setiap auditor untuk melakukan audit. At least resiko yang levelnya high, yang tinggi itu bisa kita review, kemudian bisa kita lihat, kita audit apakah itu sudah dilaksanakan secara baik, kemudian dampaknya sudah termitigasi dengan baik atau tidak. Jika tidak, maka di mana kekurangannya, baik lewat proses operasional, kemudian apakah input atau SDM-nya pelaksananya yang tidak kompeten, kemudian logistiknya yang tidak lengkap, ataukah anggaran dan keuangannya kurang, ataukah implementasi anggarannya tidak benar sesuai dengan aturan-aturan perbendaharaan dan keuangan. Nah, di situ kita akan melihat bahwa proses audit kita juga dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis resiko yang telah diidentifikasi oleh auditi. Jadi nggak ada lagi auditor itu ngarang-ngarang meriksa-meriksa, ternyata itu kan merupakan resiko, tidak ada risknya gitu. Yang itu bukan merupakan proses audit yang benar. Kira-kira gitu. Iya, jadi kalau piece auditornya itu sudah manajemen risiko, ya saya yakin nanti yang di audit ini sudah pengennya membudayakan manajemen risiko di dalam kegiatan sehari-hari itu. Saya pikir seperti itu. Betul. Dan memang Itwasum yang sekarang ditransfer ke Srena secara perlahan, nanti akan ada sprint Pokja dari Kapolri mungkin. Nah itu kita mulai dengan budaya. Oleh karena itu Itwasum memprogramkan nanti ada seperti ini, asistensi dalam rangka selain sosialisasi membantu melakukan review profil risiko. Kemudian yang kedua nanti pimpinan Irwasum atau Karuremin akan melakukan kegiatan secara berkala Zoom terkait dengan manajemen risiko. Mungkin karena ini baru sesuai dengan Perpresnya tahun 2023, maka saya berpikir profil manajemen risiko ini harus mengalami perbaikan secara terus-menerus dalam 5 tahun pertama. Kemudian pemenuhan akses aplikasi dan kelengkapannya supaya reviewnya lebih mudah, kemudian auditi juga lebih gampang untuk melakukan mitigasi yang ekstra gitu ya, gitu, dan baru tentunya seperti itu kira-kira. Jadi kayaknya kalau tentang manajemen risiko itu sudah membudaya kita berpikirnya selalu risiko itu. Saya berpikir nantinya itu output daripada organisasi atau outcome-nya itu tambah bagus juga itu. Ya, betul. Jadi tidak hanya di tataran pelaksanaan, tetapi kita sudah berpikir di output dan outcome organisasi ini. Betul. Ya, Nah ini nanti untuk implementasi tergantung ini. Dokter Rizda. Kembali nggak tahu Pokoknya dipulangi terus dari tadi dipulangi. Saya juga bagaimana kan saya juga harus Kata Bu Ana harus dapat bagian. Jadi saya pikir kita tenang-tenang aja. Karena apa? Karena perintah ini datangnya dari 8 penjuru mata angin.
dari atas Dari gitu kan, atas, ya. dari Etwasum ketika mengaudit, Iya, kemudian betul. dari Polda ke Iya. Bidokes, ke rumah sakit, jadi dari segala penjuru itu. Mau tidak mau kita yang melaksanakan kegiatan di organisasi Polri ini mesti akan terpapar dengan manajemen risiko. Saya pikir begitu. Sebagai pembina fungsi tentu Iya. punya rencana-rencana di Dr. Lisa. Kayaknya tinggal mengarahkan saja. Iya nih, tadi begitu dengar paparan dari Bu Ana kan langsung ngebul nih. Pertama langsung ngebul. Terus sekarang lagi nih, waduh sekarang tanggung jawabnya atau PR-nya banyak nih. Ya tapi manajemen risiko ini sangat bagus ya, tentunya nanti akan kami sampaikan ke wilayah-wilayah ya, ke Bidokes, ke Rumkit di wilayah-wilayah. PR-nya sampai rumkit wilayah ya. Iya, sampai Bidokes dan Rumkit di wilayah-wilayah untuk membuat mengidentifikasi risiko ini. Apalagi udah ada aplikasinya Bu Ana ya. Jadi nanti kita nih gantian nih, kita udah dapat ilmunya dari Bu Ana. Dan nanti kita nih Pusdokes yang akan memberikan ilmunya kepada teman-teman Bidokes dan wilayah. Kalau kita mentok ya kita undang lagi lah. Kembali lagi. Baiklah. Baiklah, sudah siap. Baik, seru banget dan bermanfaat banget informasi yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan sahabat Rusari bisa mendapatkan banyak manfaat. Mungkin ada pesan sebelum kita tutup dari Bu Ana mungkin buat sahabat Rusari? Saya hanya menyampaikan bahwa resiko adalah kita. Kita adalah resiko. Kalau filsufnya Descartes, kita ada karena kita berpikir. Kita eksis karena kita tahu resiko. Jadi, mulai dari sekarang mari kita berpikir dan membudayakan resiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan kita dengan merumuskan profil resiko organisasi sebagai bagian untuk meningkatkan kinerja kita dan Polri. Salam presisi. Oke. Dagingnya sudah ada. Dagingnya sudah ada. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Untuk Bapak ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, jadi memang kita memulai suatu pekerjaan yang bagus, yang bermanfaat. Ini selalu kita dibayangi dengan bisa enggak. Jadi dengan komitmen kita untuk melaksanakan dengan baik, saya pikir semuanya bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Toh ini untuk kepentingan masyarakat. Iya, betul. Oke, ditulis. Terakhir Dok, mungkin ada pesannya Dok. Ya seperti tadi sudah dikatakan Karupkit, apalagi narasumbernya memang kita harus melakukan identifikasi risiko ini, dan kemudian kita melakukan juga manajemen risikonya untuk meminimalisir risiko yang tadi setiap ini kan ada risikonya, tapi bagaimana kita meminimalisir risiko tersebut. Iya, oke. Itu Baik. aja. Lengkap sekali sahabat Rusari. Ya. Sudah banyak informasi yang didapat terkait dengan manajemen risiko dan bagaimana mengidentifikasi, kemudian apa manfaat yang bisa kita dapat dari manajemen risiko itu sendiri ya. Kalau mau tahu informasi banyak hal, baik itu bidang kesehatan sampai dengan senior-senior kita pembelajaran atau hal-hal manajerial, nontonnya Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Jangan lupa like, subscribe dan komen di mana YouTube-nya Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.